Ayo sarapan di rumah. Oke, sebelum itu ketua kelasnya silakan mulai membaca doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran mari kita berdoa menentukan berdoa. Baik. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita akan membahas tentang seseorang. Tahu siapa orangnya? Judulnya adalah seorang nabi. Orangnya siapa yang bisa? Yo, siapa? Siapa di antara kalian yang menghafal 25 nabi? Gak usah deh, gak usah 25 nabi. 10 nabi kalian sebutkan. Jadi siapa yang bisa menyebutkan di antara 25 nabi itu? Sebut 10 nabi yang bisa menyebutkan keluhnya di sini dapat nilai tambahan. Ini tertinggi. Jadi misalnya nih, Nur Hidayah menyebutkan 1 nabi dari 25 nabi, berarti terhitung sudah 1 nama nabi. Terus dia menyebut lagi nih, 1 nabi lagi, berarti terhitung sudah 2. Nah gitu. Jadi dari 10 nabi itu harus ada 1 nabi yang kena di sini. Ayo. Ya, pasti sudah terkenal lah ini. Sangat terkenal, kaya pada zamannya. Nabi yang mendekati nabi akhir-akhir. Siapa? Ya betul, pintar sekali ya, Nabi Sulaiman. Nabi Ayub. Sulaiman deh. Sulaiman. Oke, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini memiliki beberapa kelebihan selain sebagai seorang yang memiliki harta yang berlimpah, orang yang kaya raya dengan hartanya. Apalagi yang memiliki mukjizat, bisa disebutkan apa yang mukjizatnya? Ya, benar. 1, bisa berbicara Dengan hewan. Bicara dengan hewan. Apalagi? Ada 4 karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Di antaranya salah satunya adalah bisa berbicara dengan hewan. Bukan hanya bisa berbicara dengan hewan, tapi bisa mengetahui seluruh bahasa hewan yang dia ketahui. Misalnya datang seorang burung seperti burung apa? Siapa nama burungnya yang menjadi pengawal Nabi Sulaiman? Hudhud, ya, Hudhud. Ya, senyum terus. Ya, sakit ya. Oh, sudah tinggi kalau ada bulannya. Nah, terus bisa berbicara dengan hewan. Ada lagi yang kedua, apa dia? Ya, itu salah satunya, bisa mengendalikan angin. Bisa menjadikan angin itu sebagai kendaraan dia. Jadi apa? Dia berkendara dari jarak yang sangat jauh dalam waktu 1 detik saja. Berkendara mengendarai angin. Angin. Apalagi? Pak, 2 lagi. Nabi Sulaiman ini mempunyai kerajaan yang sangat besar. Mempunyai di antara pasukannya itu sangatlah kuat. Karena mengapa bisa dikatakan sebagai pasukan yang sangat
Karena Nabi Sulaiman itu memiliki pasukan yang tidak hanya dari kalangan manusia. Ya, nah, memiliki pasukan dari kalangan jin. Memiliki pasukan dari. Oke, lanjut. Tinggal satu nih, apa? Ayo, yang bisa menebak salah satu kelebihan yang dulu pada Nabi Sulaiman. Sudah disebutkan bisa berbicara dengan hewan, mengendarai angin, memiliki pasukan dari tidak hanya dari manusia tapi dari jin juga. Dari jin. Oke, mungkin tiga aja ya. Karena satunya itu sudah saya sebutkan tadi, yaitu sebagai orang yang memiliki kekayaan yang dia tertandingi. Di zaman itu, di zaman Nabi Sulaiman, ketika kalian mengetahui bahwa Nabi Sulaiman itu sebelum dia ditunjuk sebagai nabi, kira-kira mengapa dia ditunjuk sebagai seorang nabi dan rasul? Mengapa? Karena kekayaan itu kan bisa diberikan kepada rakyatnya atau kepada siapapun. Karena dulu ada seorang ratu perempuan, ya kan? Seorang ratu di zaman Nabi Sulaiman. Siapa namanya? Ayo, Mbak. Namanya adalah Ratu Saba. Ratu Saba ini seorang ratu yang juga memiliki istana sama seperti Nabi Sulaiman, memiliki kekayaan yang luar biasa juga. Tapi ada satu keganjalan yang dimiliki oleh Ratu Saba ini, sehingga Allah menunjuk Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul untuk menghadapi kekuasaan atau kesalahan yang dimiliki oleh Ratu Saba ini. Apa itu? Bisa menyebutkan kesalahan yang dimiliki Ratu Saba sehingga Nabi Sulaiman diutus menjadi nabi dan rasul. Karena dia menyembah, ya, menyembah matahari. Nah, dia menyembah matahari. Apa? Menyembah berhala. Berhala itu namanya Nabi Muhammad. Oke. Menyembah berhala sehingga menyembah matahari sehingga diutuslah Nabi Sulaiman sebagai nabi dan rasul untuk menyadarkan para ratu Saba ini dan para pasukannya. Oke, kemudian walaupun kekuasaannya yang sangat agung dan besar sekali seakan tidak terbatas, hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya. Terkadang di saat sekarang ketika orang menjadi orang yang kaya, banyak harta, tapi malah lebih tinggi daripada langit, ya kan? Nabi Sulaiman ini beda, walaupun dia memiliki kekuasaan yang sangat besar, memiliki istana yang besar dan mempunyai pasukan yang sangat besar, banyak dan kuat, yang tidak hanya digolongi dari manusia, tapi juga dari jin dan binatang. Merasa rendah hati, Nabi Sulaiman itu mempunyai rasa rendah hati di hadapan makhluknya. Yang lainnya diantaranya adalah apa? Yang bisa kira-kira yang bisa kalian sebutkan rasa sifat apa yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman ini? Dia memiliki harta yang banyak, tapi dia tidak merasa sombong, tidak merasa tinggi hati. Apa? Dermawan, ya, dermawan juga. Dua, ya, kita sekali ini tadi, ya, tidak sombong. Karena Nabi Sulaiman meskipun dia memiliki harta yang banyak, berlimpah
berlimpah, tak terbatas, seperti tidak sombong kepada makhluknya ataupun kepada yang lain. Terus yang ketiga, apa? Memiliki rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Nabi Sulaiman melihat karunia Allah terlalu besar, tapi ibadahnya ia merasa kurang dalam ibadah yang dilakukan selama dia hidup. Beliau malu memandang ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu. Oke, tiga aja ya. Oke, selesai sudah. Jadi hari ini kita akan ada tugasnya simpel. Saya cuma Bapak akan mengasih kalian soal esai dan kalian isi. Soalnya tidak tidak susah banget. Jadi kalian kan sudah belajar tadi seluruh materi yang saya berikan. Jadi soalnya cuma 3 dan kalian harus disebutkan dari seluruh jawabannya sudah ada dari yang saya jelaskan tadi. Oke, gimana? Siap gak? Siap? Siap. Yes? Siap, Pak. Oke, soal pertama. Yang besar ini. Oke, ini soalnya ya, silakan dijawab dan jawab terus jadi waktu selama 5 menit aja ya. Oke, silakan dijawab. Ya, makanya makan sarapan sebelum belajar, sebelum berangkat ke sekolah ya. Pilih salah satu aja, kalau mau jawab salah satu jawab. Ya, paling diambil yang nomor 3 semua kan.
saling kumpul ya, beda ya. Kalau sudah saling kumpul. Kalau sudah dikumpul, apa yang ambil? Pada dikumpul. Ya, terus ya, keluaran kalau sudah. Ya, lari belum. Oke, di jawabannya nanti Bapak kasih di pertemuan berikutnya ya. Jadi kita akan melakukan refleksi sebentar. Jadi dari seluruh materi yang Bapak berikan kepada kalian, yang menurut apa yang kalian pahami, dari seluruh materi yang Bapak kasih tadi tentang kisah keturunan Nabi Sulaiman. Ya, betul. Lagi. Dan yang lain lagi silakan Fahri. Semua itu masih banyak. Berdaya, dah. Ya, sudah. Ngerti cepat selesai puasanya. Ya udah, sekian untuk hari ini ya. Terima kasih telah mendengarkan atau menyimak materi kembali pada hari ini. Kalau Bapak ada salah, Bapak minta maaf.